Untuk selanjutnya silakan pledoi atau pembelaan dari dekan. Silakan. Mohon izin majelis. Nota pembelaan pledoi dalam perkara tindak pidana korupsi nomor 83 garis miring B garis miring TPK garis miring 2012 garis miring PN Jakarta Pusat atas nama terdakwa Endah Rubiani ST, tempat dan tanggal lahir Rumbai Pekanbaru 25 September 1975, jenis kelamin perempuan, warga negara Indonesia, tempat tinggal Kompleks Sibayak nomor 177 Kelurahan Pematang Pudu, Kecamatan Mandau Duri, Provinsi Riau. Agama Islam, pekerjaan pegawai Chevron Pasifik Indonesia, pendidikan S1, status perkawinan menikah dengan 5 anak, status penahanan oleh penyidik ditahan di rutan Salemba Pondok Bambu sejak 26 September 2012 sampai dengan 15 Oktober 2012. Perpanjangan oleh penuntut umum sejak tanggal 16 Oktober 2012 sampai dengan 24 November 2012. Perpanjangan oleh Pengadilan Negeri sejak 25 November 2012 sampai dengan 24 Desember 2012. Dikeluarkan dari tahanan sejak 28 November 2012 berdasarkan putusan pra peradilan PN Jakarta Selatan nomor 39 garis miring /Prap garis miring 2012 PN Jakarta Selatan 27 November 2012. Pasal yang didakwakan primer pasal 2 ayat 1 Yunto pasal 18 Undang-Undang nomor 31 tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Yunto pasal 55 ayat 1 ke 1 Yunto pasal 64 ayat 1 KUH pidana. Subsidiar pasal 3 Yunto pasal 18 Undang-Undang 31 tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Yunto pasal 55 ayat 1 ke 1 Yunto pasal 64 ayat 1 KUH pidana. Tuntutan penuntut umum pidana penjara selama 4 tahun dan denda sebesar 500 juta rupiah, subsidiar 6 bulan kurungan melanggar dakwaan kriminal pasal 2 ayat 1 Yunto pasal 18 Undang-Undang nomor 31 tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Yunto pasal 55 ayat 1 ke 1 Yunto pasal 64 ayat 1 KUH pidana. Majelis Hakim yang mulia, penuntut umum yang kami hormati, sidang pengadilan yang terhormat. Terlebih dahulu izinkan kami menyampaikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa yang masih memberikan nikmat kesempatan kepada kita semua untuk bertemu pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat dan tiada kurang suatu apapun. Semoga persidangan mulia ini selalu dilimpahi keberkahan, dijaga dan dijauhkan dari segala fitnah, karena di persidangan dunia ini dilimpahkan sebagian kuasa dari Yang Maha atas segala-galanya untuk menentukan nasib manusia, dan agar dikuatkan setiap hati kami untuk menjaga amanah kuasa dari Sang Pencipta. Tentu kehadiran kita semua di ruang sidang yang mulia ini sesuai dengan tugas kita masing-masing adalah dalam melaksanakan penegakan hukum yang menjunjung tinggi hukum dan keadilan yang kita lakukan secara profesional dan berperikemanusiaan. Pada kesempatan ini kami hendak pula panjatkan doa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, agar senantiasa melindungi, memberikan kecerdasan pikiran, kejujuran, keteguhan hati serta keberanian kepada kita semua untuk berpihak kepada kebenaran,
keberanian untuk menyatakan kebenaran yang hakiki dan bersifat universal dengan pokok pikiran. Yang benar itu adalah benar dan yang salah itu adalah salah. Yang benar itu adalah benar walaupun pahit. Dengan perasaan penuh ketulusan, perkenankan kami menyampaikan penghargaan dan rasa hormat yang tinggi serta terima kasih yang ikhlas kepada Majelis Hakim yang mulia telah memeriksa perkara ini dengan penuh kesabaran, simpatik, teliti, berwibawa meskipun beberapa kali kami terpaksa mengajukan keberatan karena sikap Majelis Hakim yang kami rasa seperti memihak kepada penuntut umum ataupun ahli yang diajukan penuntut umum. Selain itu, apresiasi kami juga kepada majelis yang mulia yang konsisten menjaga keteraturan jadwal persidangan, sehingga walaupun persidangan terkait dengan perkara akuo dilakukan hingga tengah malam, namun majelis hakim tetap sabar dan menjalankan tugas pemeriksaan perkara tanpa menghiraukan rasa lelah dan jenuh yang sewajarnya datang akibat sidang maraton ini. Selanjutnya, mengingat pentingnya keberadaan dari berita acara persidangan adalah patut juga disampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada panitera pengganti dalam perkara ini yang dengan tekun dan tanpa mengenal lelah secara teliti telah mencatat semua peristiwa yang merupakan fakta persidangan. Fakta persidangan ini tentunya akan digunakan oleh Judex Fakti dan Judex Juris untuk memberikan penilaian yang objektif terhadap perkara ini. Penghargaan yang layak juga patut disampaikan pada jaksa penuntut umum yang penuh semangat tanpa kenal lelah berusaha membuktikan dakwaannya. Bahwa terhadap perbedaan pendapat dan perdebatan antara kami sebagai penasihat hukum terdakwa dan penuntut umum tentu kita harus hargai sebagai upaya menjunjung tinggi hukum dan dalam rangka menegakkan keadilan dan mencari kebenaran. Memang persidangan ini terasa sangat panjang dan melelahkan karena alokasi waktu yang terbatas dan sidang sempat beberapa kali tertunda karena saksi tidak ada yang hadir akibat pemanggilan yang tidak patut ataupun karena keterbatasan waktu sehubungan dengan sidang-sidang perkara terdakwa lainnya juga dilakukan di hari yang sama dengan berlarut-larut akibat penuntut umum yang tidak mengalokasikan waktu pengajuan saksi secara cermat dan tidak dapat membuktikan dakwaannya secara singkat. Hal demikian menurut hemat kami tidak layak ditanggung oleh terdakwa yang selain rugi waktu juga mengalami kelelahan fisik maupun psikologis sehingga mempengaruhi kemampuannya mempersiapkan pembelaan dengan layak dan berimbang. Tidak berlebihan kalau kesempatan ini juga kami sampaikan terima kasih kepada rekan-rekan wartawan yang telah meliput dan menulis pemberitaan terkait dengan perkara ini. Kami yakin isi atau judul berita terkesan membela terdakwa disebabkan oleh keinginan menyampaikan berita yang baik dan benar sesuai dengan fakta-fakta yang ditemui. Kami yakin segetir apapun berita yang ditulis bukan karena adanya kebencian atau sebaik apapun berita yang membela terdakwa tentu bukan untuk memenuhi pesanan orang tertentu. Terakhir yang terpenting kami mengaturkan pula terima kasih kepada sahabat rekan-rekan dari Chevron Corporation baik di Jakarta, luar Jakarta maupun luar Indonesia dengan rasa solidaritas tinggi selalu memberikan support dan dukungan moral dan simpati pada terdakwa bahkan hingga turut hadir di persidangan yang mulia ini. Dan juga pihak-pihak lain dari masyarakat luas yang memberikan dukungan secara simpati bahkan memberanikan diri untuk turut menyuarakan kepedulian dan pemeriksaan terhadap perkara ini. Terima kasih penghargaan tak terhingga kepada Amicis Curiae, pada sahabat pengadilan akuo yang tanpa pretensi dan tanpa kepentingan hukum walaupun tidak saling mengenal maupun saling bertemu memutuskan untuk melibatkan diri dan dalam pemeriksaan perkara ini ketika ada pilihan untuk acuh dan tidak menambah urusan. Semua adalah untuk dan hanya atas nama kebenaran dan keadilan.
perlu waktu untuk menjernihkan duduk permasalahan ini kepada masyarakat luas. Karena gempuran berbagai pemberitaan bernada negatif maupun karena adanya stigma kejahatan korupsi di masyarakat yang kerap menjadi pisau bermata dua ketika penyidikan dilakukan atas orang yang tidak melakukan, tidak bersalah, bahkan tidak terlibat korupsi sebagaimana terdakwa Endah Rudianti ini. Dukungan masyarakat luas pada terdakwa Endah Rudianti yang hanya seorang karyawan ibu rumah tangga biasa membuktikan bahwa pada akhirnya kebenaran pasti terungkap. Sebagaimana juga dalam persidangan yang mulia ini kami ungkap kebenaran hakiki dari perkara quo. Sungguh dihukumnya seseorang yang tidak bersalah merupakan urusan semua orang berpikir. Dari Jane de la Bruyere. Majelis Hakim yang mulia, pembelaan yang kami sampaikan di hadapan Majelis Hakim yang mulia sepenuhnya ditujukan untuk memberikan analisa seluas-luasnya atas penilaian fakta-fakta yang didapatkan melalui persidangan yang mulia ini, yang membantah dakwaan dan tuntutan dari penuntut umum dan sekaligus menunjukkan sisi lain yang berbeda dan sebenarnya dari masalah-permasalahan yang kerap dinyatakan oleh penuntut umum, yaitu bahwa ada pemahaman lain dalam memandang dan mengkaji perkara terdakwa ini secara utuh. Tentu kami menyadari adanya perbedaan secara diametral ditolak dalam memahami dan mengartikan perkara ini antara kami sebagai penasihat hukum terdakwa dan penuntut umum karena adanya perbedaan kepentingan antara keduanya. Namun meskipun ada perbedaan kepentingan dan perbedaan tolak ukur yang kita gunakan dalam memandang perkara ini, tentunya kita tetap berharap bahwa kita tidak akan kehilangan akal budi dan kemanusiaan kita dalam memahami dan memaknai perkara terdakwa. Karena penegakan hukum secara baik dan benar yang kita muliakan adalah semata-mata untuk menegakkan